Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Melanjutkan dari pembahasan kitab usul tafsir karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kita masuk dalam nauk yang ketiga dan keempat, yaitu al-hadari was-safari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An-naw'u tsalisu wa rabi'u al-hadari was-safari. Jadi setelah membahas dari al-makki wal madani, kemudian mu'allif melanjutkan dengan al-hadari was-safari. Al-hadari itu maknanya adalah di saat beliau berada di Makkah ataukah di Madinah, yaitu sedang beliau bukan dalam perjalanan, bukan dalam safar, maka itu namanya adalah hadari. Sedangkan safari berarti di waktu safar, yaitu misalkan ketika antara Makkah dan Madinah di perjalanan, itu juga termasuk, ataukah misalkan ke suatu tempat yang lain. Jadi ketika itu bukan berada di tempat, Nabi tidak berada di tempat, maknanya tidak di Mekah dan tidak di Madinah tempat beliau ada, maka itu adalah safari. Al-awwalu, adapun yang pertama, yaitu al-hadari, kathirun, banyak sekali, la yahtaju ila tamsilin, tidak membutuhkan kepada contoh karena saking banyaknya, liwuduhihi, sebab jelas. Berbeda dengan al-safari, yaitu karena safarnya beliau tidak banyak sehingga ayat yang turun ketika safar pun juga sedikit, maka di sini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti lebih memberikan contoh kepada yang safari. Wathani, dan adapun yang kedua, lahu amsilatun katsiratun, ada amsilah, contoh yang banyak. Contoh-contohnya di sini ada beberapa yang beliau sebutkan, lebih dari 3 maka terhitung banyak, tetapi tidak sebanyak yang hadari. Dzakarnaha fit tahbir, yang telah kami sebutkan di dalam kitab At-Tahbir fi ilmi tafsir. Wa dzakara al-Bulqini yasiran minhu fatabi'nahu huna, dan telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bulqini
yasiran, sedikit, tidak banyak. Minhu diantaranya, atau minhu dari al-Safari. Fatabi'nahu huna, maka kami ikuti di sini. Berarti yang beliau tuliskan di dalam risalah usul tafsir ini mengikut kepada al-Imam al-Bulqini. Adapun yang ada di dalam at-tahbir itu lebih banyak, sebagaimana yang beliau jelaskan, amlahu amsilatun katsiratun zakarnaha fit tahbir. Pertama, wadzalika suratul Fathi. Suratul Fathi ini adalah inna fatahna laka fatham mubina. Faqad rawa al-Bukhari, dan telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari min hadisi Umar radhiyallahu taala anhu, melalui jalur ataukah riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama tatkala huwa ay Sayyidina Umar yasiru, berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al-haditsa, maka ia menyebutkan sebuah hadis. Wa fihi, dan di dalamnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya, sungguh telah diturunkan alayya atasku, al-lailata, pada suatu malam, suratun, sebuah surat, hiya ahabbu, yang mana surat tersebut ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, kepadaku, mimma, dari apa, tala'at alaihi syamsu, dari terbitnya ataukah pancaran terbitnya matahari, itu lebih aku cintai. Faqara'a, maka kemudian beliau membacakan inna fatahna laka fatham mubina, yang mana ini adalah pembuka dari surah Al-Fath. Warawa al-Hakim, dan telah diriwayatkan oleh al-Imam Hakim, anil Miswar ibni Makhramah, dari Miswar ibni Makhramah, wa Marwan ibni al-Hakam, dan dari Marwan ibni al-Hakam. Jadi melalui dua tariq atau dua jalur, melalui dua orang, diriwayatkan dari Miswar dan juga Marwan. Keduanya berkata, qala unzilat suratul Fathi, telah turun, yaitu surah Al-Fathi, baina Makkah wal Madinah, antara Makkah wal Madinah, fi sya'nil Hudaybiyah, min awaliha ila akhiriha, pada saat terjadi sulh al-Hudaybiyah ataukah perdamaian Hudaybiyah, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi adalah ketika Nabi SAW beserta rombongannya untuk menunaikan haji ataukah umrah itu mendapatkan larangan ataukah tolakan dari orang-orang ahli Mekah. Maka dari situ tercetuslah sulh al-Hudaybiyah ataukah perdamaian Hudaybiyah dengan beberapa poin. Akan tetapi orang-orang ahli Mekah itu mengingkari dari perdamaian tersebut, mengingkari dari perjanjian tersebut, yang akhirnya terjadilah nanti Fathu Makkah. Sehingga di sini terjadilah ataukah turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina, yang awalnya sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu merugikan umat Islam. Akan tetapi dari
hal tersebut ataukah dari kejadian itu mendapatkan suatu hikmah yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu terfutuhnya ataukah terbukanya kota Makkah. Seandainya waktu itu tidak ada Sulh Al-Hudaybiyah, mungkin Makkah itu tidak terbuka. Jadi karena mereka melanggar akan hal tersebut, maka terjadilah Fathu Makkah dan tidak terjadi pertumpahan darah. Maka disitulah surah Al-Fath diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulh Al-Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi tahun ke-6 Hijriah berarti tahun ke-6 Hijriah setelah Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan Fathu Makkah itu dilatar belakangi karena pengingkaran ataukah orang-orang musyrikin Makkah Al-Mukarramah waktu itu tidak menepati janji yang terdapat di dalam perjanjian Hudaybiyah, sehingga terjadilah Fathu Makkah. Yang mana Fathu Makkah terjadi pada 10 Ramadan pada 8 Hijriah dan diikuti oleh 10.000 pasukan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Kedua adalah ayatut tayammum, yaitu ayat tentang tayammum. Allati fil Maidah, yang dia allati itu adalah isim mausul, fil Maidati adalah jar wa majrur. Minta tolong ditutup aja pintunya. Jadi setelah isim mausul itu hendaknya ada apa? Silah mausul. Silah mausul itu bisa berupa jumlah khobariyah atau berupa dzarf atau berupa jar wa majrur. Adapun jar wa majrur dan juga dzarf itu haruslah yang tam. Makna tam itu adalah yang dia masih bersifat amma, yaitu bisa ditakdirkan dengan kain awis taqar. Jadi jar wa majrur atau dzaraf itu muta'alliq kepada sesuatu yang mahdhuf, yaitu kain awis taqar. Maka itu yang dinamakan adalah yang tam. Maka di dalam sini fil Maidati ini berarti dia bisa ditakdirkan kain, misalkan yati ayani allati kaina fil Maidah, yang berada di Al-Maidah. Adapun di sana misalkan laka itu juga jar wa majrur, tetapi dia tidak tam karena tidak dapat ditakdirkan berupa istaqarra ataukah kain, begitu. Wa ayatu tayammum allati fil Maidah, dan yang kedua adalah ayat tayammum yang terdapat di dalam surah Al-Maidah, yaitu suratnya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian sampai kepada jika kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Nazalat, turunlah surat ini, ayat ini bidatil jaish awil baida, yaitu pada sekelompok pasukan tentara perang, awil baida ataukah di Sohra, al baida ataukah di Sohra, qarib minal Madinah, yang dekat dari Madinah,
fil kufuli, pada saat pulang, min ghazwatil Muraisi'. Muraisi' bil ya, yaitu pada saat pulang dari perang atau ghazwah al-Muraisi'. Perang Muraisi' ini kita lebih mengenal sepertinya adalah ghazwah Bani Mustaliq. Nah, itu nanti bisa dicari kisahnya bagaimana ghazwah Bani Mustaliq. Ghazwah Bani Mustaliq ini kemungkinan yang terjadi di dekat sumur atau bukan, di dekat bi'r, atau dikenal dengan namanya Ghazwah Muraisi', terjadi pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, yang kemudian di akhir itu nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Juwairiyah. Ya, setelah selesai dari itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah. Kama sabata fi sahih, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam as-sahih, yakni kitab as-sahih, kitab sahih Imam Muslim. Di dalam sahih Muslim, mananya sahih di sini adalah sahih Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi karena ayat tayamum ini turun itu ketika jadi turunnya itu pada pasukan pasukan perang, tentara perang, yang mana mereka berada di Sahara dan tidak memiliki air. Adapun air itu ada di dalam sumur, tetapi itu ada larangan atau tidak diperbolehkan dari kelompok Bani ini, Mustaliq itu tadi. Makanya terjadi perang di situ dan akhirnya turunlah ayat tayamum. Maka ketika tidak mendapati air, maka dengan tayamum. Wa kanat fi Sya'ban sanata sittin, dan kanat ay al-ghazwah. Ghazwah itu terjadi pada bulan Sya'ban, fi Sya'bana sanata sittin, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Wa qila sanata khamsin, dan dikatakan adalah tahun ke-5 Hijriah. Wa qila sanata arba'in, tahun ke-4. Ketika disebutkan qila, maka ini adalah ra'yun yang dhaif indal mu'allif. Adapun yang kuat itu adalah yang dirajihkan oleh beliau adalah tahun ke-6. Kemudian setelah itu adalah ayat yang ketiga, adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini ayat yang terkenal sebagai ayat terakhir yang turun. Ayat terakhir yang turun. Akhir manazal. Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian yauman, pada hari, turja'una, di mana kalian akan dikembalikan fihi, di dalamnya, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazalat bimina, turun ayat ini di Mina. Fi hajjatil wada', pada haji wada'. Sepertinya ayat ini turun setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebab kalau yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat terakhir yang turun, tentu haruslah dia lebih akhir daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kama rawahu al-Baihaqi fi Dalail, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Jadi ulama ketika menuliskan misalkan nama kitabnya itu aslinya adalah Dalailun Nubuwah, tapi mudhof ilaihnya dihadzaf, kemudian didatangkan alif lam, maka ini yang dimaksudkan adalah ad-dalail, yaitu dalailun nubuwah. Wa amana ar-rasul ila akhiriha, yaitu surah Al-Baqarah
ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhiriha ay as-surah, yani ila akhir surah. Jadi mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir surah. Nazalat yaumal fathi. Ini juga turun pada Fath Makkah. Ay Fath Makkah fi maqala al-Bulqini, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Bulqini, walam aqif alaihi fi haditsin. Akan tetapi Al-Imam Suyuti belum mendapati hadisnya. Beliau tidak mengatakan hadza dhaif, tetapi beliau mengatakan bahwa saya belum mendapati hadis yang menceritakan tentang itu. Maka saya hanya menukil saja dari Al-Imam Bulqini, adapun hadisnya saya belum mendapatkannya. Selanjutnya yang kelima ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Ini tentang masalah harta rampasan perang. Kira-kira kalau harta rampasan perang itu turunnya waktu peperangan, setelah terjadi peperangan, dan itu masih berada di luar, berarti bukan di tempat tinggal. Dan begitu juga dengan wa hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, yaitu tentang persengketaan masalah tentang Tuhan antara orang iman dan orang yang kafir, ila qaulihi ta'ala al-hamid. Nazala kedua ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal, yaitu surah Al-Anfal ayat 1, dan juga hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, itu surah Al-Hajj ayat 19 sampai 24. Keduanya turun bi Badrin, pada perang Badar. Rawa, dan telah diriwayatkan Ahmadu oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal dari An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Waqqas. Qala, telah berkata siapa? Sa'ad ibn Waqqas. Lamma kana yaumu Badrin, tatkala dulu waktu hari perang Badar, qutila akhi Umair. Nah, di sini sekarang adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas cerita, pada waktu perang Badar telah terbunuh saudaraku yaitu Umair. Beliau balas dendam. Wa qataltu Sa'id bin al-As. Sa'id bin al-As yang membunuh akhi Umair, maka aku pun membunuhnya. Wa akhadtu sayfahu, dan aku pun mengambil pedangnya. Karena itu termasuk nanti ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ambil pedangnya. Fa ataitu bihi, aku pun datang dengannya, dengan pedang itu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah aku membunuh Amr ibn As, aku pun mengambil pedangnya, dan kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, idhab, pergilah, fatrahu, irmi. Fatrahu, simpanlah pedang itu bersama harta rampasan perang lainnya pada tempatnya. Maksudnya begitu. Jangan diambil dulu. Farajatu, aku pun mengembalikannya, wabi, dan denganku, ma la ya'lamuhu, tidak ada apa-apa yang diketahuinya illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, min qatli akhi, dari pembunuhan atau terbunuhnya saudaraku, wa akhdi salabi, dan diambilnya tadi pedang ataukah bagiannya, harta bagiannya. Fama jawaztu, maka tidaklah aku mengambilnya atau mendapatinya, illa yasiran, kecuali sedikit, hatta nazalat suratul Anfal, sehingga turunlah surah Al-Anfal. Kemudian turunlah surah Al-Anfal.
Mananya ayat surah Al-Anfal ayat-ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka meminta ataukah bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Wa amal ayat, dan adapun ayat al-ukhra, adapun ayat yang lainnya, yaitu apa? Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, itu yang dimaksudkan. Wa amal ayatul ukhra, dan adapun ayat yang lainnya, yaitu surah Al-Hajj ayat 19 sampai 24, fadzakaraha, dan telah disebutkan oleh Al-Bulqini, oleh Imam Al-Bulqini, akhdan min hadisi Abi Dzarrin As-Sabiq, diambil dari hadis Abi Dzar As-Sabiq. Kalau Dr. Abdul Syafi itu beliau membacanya Al-Balqini, kalau tidak salah bi fathil ba. Tapi saya membaca ke Syekh Abdullah Al-Qurashi dengan bidhammi al-ba, al-Imam Al-Bulqini. Faqala al-zahiru, secara zahir, annaha nazalat waqtal mubarazah. Annaha ay anna surat al-Hajj nazalat turun waqtal mubarazah, pada saat pertempuran perang Badar. Lima fihi minal isyarati bihadani. Kenapa? Karena isyarah hadani khasmani. Kan? Hadani, dua kelompok atau dua golongan. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka berselisih ataukah berselisih tentang Tuhan mereka. Jadi hadani khasmani itu secara zahir menunjukkan adanya dua kelompok. Maka ini berarti terjadi pada perang Badar. Selanjutnya adalah ayat yang ke-6. Wal yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nazalat bi Arafat, ini turun di padang Arafah saat fi hajjatil wada tentunya. Tapi pada khutbah, ini saat khutbah. Kama fi sahihi an Umar, sebagaimana di dalam sahih, yakni sahih Imam Muslim. Kama fi sahih al-Imam Muslim an Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an. Adapun hadzani khosmani tadi itu adalah antara dua golongan, yaitu adalah Sayyidina Hamzah, Ubaidillah, dan juga Ali bin Abi Thalib melawan Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah. Ini yang di dalam hadzani khosmani, itu yang terdapat dalam beberapa tafsir. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Ayat yang ke-7 ini tentang balasan. Ini turun ketika apa? Terjadi ketika setelah terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Berarti masih dalam proses di safar, peperangan, setelah peperangan. Ila akhir surah, sampai kepada akhir surat. Ini dimulai dari ayat ke-126 sampai akhir surah. Nazalat di Uhud, turun pada perang Uhud. Nanti kalau misalkan yang belum umroh ataupun pun berhaji, semoga suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke sana. Dan nanti ketika kalian mendatangi
Jabal Uhud, maka cobalah silahkan diperhatikan di situ ada bukit yang rendah dan ada bukit yang tinggi, di mana kita melihat bagaimana pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang mukmin di situ. Kemudian mereka para ahlul kufar itu berada di atas yang sangat banyak mereka, dan juga begitu juga dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena adanya kecerobohan di situ sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian yang kemudian melemahkan umat Islam, bahkan sampai Sayyidina Hamzah pun terbunuh, bahkan diambil jantungnya, hatinya, dan tercabik-cabik. Maka di sini fafid dalail, yani fi dalail nubuwah lil Imam al-Baihaqi wa Musnadil Bazzar min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala Hamzah, berdiri di depannya Hamzah ketika Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu itu sudah wafat. Beliau pun melihat jenazahnya. Ketika Sayyidina Hamzah itu syahid di dalam peperangan, tetapi sangat mengenaskan karena beliau itu seperti dimutilasi begitu kan. Waqad musilabih, ini tercabik-cabik. Faqala, kemudian siapa yang berkata ini adalah perawinya siapa ini tadi? Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdiri, kemudian faqala berkata, la umassilanna bisab'ina minhum makanak, maka aku akan mencabik-cabik mereka dengan 70 kali lipat sebagai pembalasan untukmu. Setelah itu barulah turun fanazala Jibrilu alaihi salam wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun bi khawatimi suratin Nahli. Maka saat itu juga turunlah ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in, dan jikalau aqabtum, mereka menimpakan suatu keburukan atas kalian, fa'aqibu, maka timpalah kepada mereka bimislima, seperti apa uqibtum bih, yang mereka timpakan kepada kalian. Maknanya kalau membalas ya balaslah sesuai dengan kadarnya, jangan berlebihan sampai 70 kali lipat kan, itu berlebihan begitu. Jadi ini pada saat sedih juga masih ada ayat turun. Tapi nanti ketika di sana di Jabal Uhud itu nanti ada depannya Jabal itu nanti ada makam Sayyidina Hamzah di sana. Rawa at-Tirmidzi wa hadisan fihi, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis fihi, di dalamnya annaha nazalat yauma fathi Makkah, bahwa ayat tersebut turun pada Fath Makkah. Maka apabila misalkan dua-duanya hadisnya adalah hadisun sahih, maka ada dua kemungkinan. Misalkan ayat ini turun dua kali, turun satu kalinya waktu terjadi itu, dan turun lagi saat Fathu Makkah begitu. Wa dzakarna ma fihi fit tahbir. Beliau sebutkan di dalam kitab At-Tahbirnya fi ilmi tafsir. An-naw'ul khamis wa sadis, nau' yang kelima dan keenam, al-nahari wal laili, yaitu turunnya malam dan siang, siang dan malam. Kebanyakan ayat Al-Quran itu turunnya adalah siang hari, kalaupun malam itu ada tetapi tidak banyak.
Al-awwalu adapun yang pertama yaitu an-nahari kasirun banyak. Wasani dan adapun yang kedua al-laili lahu amsilatun kasiratun juga banyak contohnya. Minha diantaranya suratul Fathi. Suratul Fath lil hadis sabiq seperti hadis yang telah berlalu. Wa tamassaka al-Bulqini bi dhahirihi dan Imam Bulqini memegang secara zahir daripada hadisnya. Fa za'ama annaha ka'annaha kullaha nazalat lailan. Maka beranggapanlah al-Imam Bulqini bahwa surat tersebut kullaha semuanya turun lailan. Walaysa kadzalik dan tidak demikian. Bal akan tetapi an-nazilu minha tilkal laila yang turun di antara dari surat Al-Fathi fi tilkal laila pada malam itu sampai kepada ayat keberapa? Sampai kepada ayat 68 yaitu siratal mustaqimah. Jadi Al-Imam Suyuti di sini belum sepakat dengan apa yang dianggap oleh Al-Imam Bulqini bahwa semua suratnya itu turun pada malam hari. Al-Imam Suyuti kemudian mensahihkan bahwa yang turun di malam hari itu sampai ayat ke-68 saja. Wa ayatul qiblah, ayat kiblat. Fa fis sahihain dan di dalam dua sahih yaitu adalah sahih Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bainama an-nasu bi Quba. Tatkala umat manusia jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quba pada Masjid Quba. Masjid Quba fi sholati subhi pada sholat subuh. Saya masih ingat bentuknya Masjid Quba itu yang sebelah mana? Masjidnya warna putih. Fi sholati subhi pada sholat subuh. Idja'ahum atin faqal inna nabi ya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lailata pada malam hari Qur'anun, Al-Qur'an. Wa qad umira an yastaqbilal qiblah dan diperintahkan untuk menghadap kiblat. Wa kanat wujuhum ila Syam. Jadi pada saat itu masih menghadap ke Syam. Tiba-tiba ada turun ayat fastadaru ilal Ka'bah, kemudian memutar menuju arah Ka'bah. Sehingga disebut namanya adalah Masjid Qiblatain. Jadi awalnya itu menghadap ke Syam. Kemudian pada saat turun ini langsung diarahkan berputar fastadaru ilal Ka'bah, kemudian berputar arah menuju arah Ka'bah. Akhrajahul Imam Al-Bukhari fi Shahihi Kitabus Shalah bab ma jaa fil qiblah wa man lam yara al-i'adah ala man saha fa shalla ila ghairil qiblah. Dan dengan dalil ini, adapun dengan ayat ini pun ada sebagian wa man lam yara al-i'adah, dan di sana ada sebagian yang
memandang bahwa tidak perlu i'adah di dalam sholat ketika dia lalai, fasalla ila ghairil qiblah. Ketika awal dia datang ke tempat ini, tiba-tiba dia itu sholat menghadap ke sana, ya kan? Berarti dia tidak menyengaja itu. Datanglah seseorang tahu arahnya bukan di sana, kemudian dia putarkan sampai ke menuju ke kiblat, maka tidak diperlukan untuk diulang berdasarkan dalil ayat ini tadi. Begitu. Itu adalah di antara yang memandang tidak perlu adanya i'adah. Wa man lam yara al-i'adata ala man saha fa shalla ila ghairil qiblah. Itu termasuk di dalam al-Imam Sahih al-Bukhari. Kalau ada pun yang di dalam kitab Sahih Muslim, itu kitabnya adalah Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah Babu Tahwidil Qiblah. Ini perputaran atau perpindahan kiblat minal Qudsi ilal Ka'bah, dari Al-Quds menuju Al-Ka'bah. Yang ketiga adalah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59 tentang al-hijab, turunnya hijab. Fa fi al-Bukhari, dan di dalam Sahih al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajat, telah keluar Sayyidah Saudah ba'da ma dhuribal hijabu li hajatiha, setelah diperintahkan ataukah turunnya al-hijab li hajatiha, sebab dibutuhkannya. Wa kanat imra'atan jasimatan la takhfa 'ala man ya'rifuha. Sayyidah Saudah itu merupakan seorang perempuan yang gemuk badannya, la takhfa 'ala man ya'rifuha. La takhfa 'ala man ya'rifuha maknanya adalah siapapun yang pernah melihat Sayyidah Saudah, maka ketika Sayyidah Saudah itu keluar di malam hari, kan keluarnya perempuan kan malam hari. Kalau perempuan itu keluar pada waktu malam hari. Misalkan mau buang hajat, mau apa, ada hajat apapun, dia keluarnya malam hari. Maka ketika ada orang yang pernah melihat Sayyidah Saudah di malam hari, dia pun melihatnya, maka dia tidak la takhfa, tidak akan tertutupi, mana tidak akan tidak tahu, pasti dia tahu bahwa itu adalah Sayyidah Saudah. Waka fara'aha Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab melihatnya, maka ia pun berkata, ya Saudah, wahai Saudah, ama wallahi ma takhfaina alaina, sungguh kamu ini tidaklah asing bagi kami, karena kami melihat bahwa yang seperti ini itu adalah Sayyidah Saudah. Fanzuri, maka lihatlah, kaifa takhrujin, maka lihatlah bagaimana kamu keluar. Maknanya kalau kamu keluar, pakailah hijab, tutuplah dirimu, karena semua orang tahu bahwa kamu itu adalah Saudah. Qalat, kemudian ia berkata, fan kafa'at, maka ia pun berputar arah. Sayyidah Saudah berputar arah, roji'atan, halakaunihi roji'ah, kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raji'atan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la yata'asya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan malam. Wa fi yadihi arqun, di dalam di tangannya itu terdapat tulang yang masih ada sedikit dagingnya. Faqalat, maka ia Sayyidah Saudah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kharajtu li ba'di hajati, aku keluar untuk sebagian hajahku. Faqala li Umar, Sayyidina Umar berkata kepadaku, kada wa kada, ini. Fa uhiya ilaihi, maka kemudian diwahyukanlah kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inil arqu atau arqu fi yadihi ma wada'ahu,
Jadi tulang yang dagingnya masih ada sedikit di tangan itu belum diletakkan sudah langsung turun ayat. Jadi masih di tangannya itu masih ada tulang yang masih ada dagingnya, itu turunlah ayat. Faqala, maka ia berkata, innahu qad hadzara lakunna an takhrujna lihajatikunna. Telah ada izin untuk kalian, wahai para perempuan ataukah para istri-istri, untuk keluar untuk menunaikan hajat kalian. Sudah ada izin. Ai innahu qad udzina, telah diizinkan, bukan adzana ya, udzina telah diizinkan, karena telah diizinkan berarti udzina. Lakunna an takhrujna li hajatikunna, di dalam Sahih Muslim itu. Wa qala al-Imam al-Bulkini, kemudian Imam Bulkini berkata, wa inna ma qulna anna dzalika kana lailan, itu terjadi waktu malam hari. Li'annahunna inna ma kunna yakhrujna lil hajati lailan, bahwa mereka itu para perempuan kalau keluar itu keluarnya malam hari. Untuk apa? Menghindari fitnah, untuk menghindari dilihat oleh orang lain, itu keluarnya malam hari. Kama fi sahih ana Aisyah radhiyallahu taala fi hadisil ifki, sebagaimana yang ada terdapat di dalam hadis tentang al-ifki, itu hadis tentang itu yang turunnya surah Al-Bara'ah. Jadi Sayyidina Umar itu memiliki muwafaqah ataukah beberapa kejadian-kejadian yang beliau itu menginginkan sesuatu, nanti diturunkan ayat. Menginginkan ini, diturunkan ayat. Menginginkan itu, diturunkan ayat. Wa ayatu salasatil ladzina khulifu, dan ada ayat lagi 3 orang yang khulifu, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, bukan dosanya, taubatnya. Jadi ketika perang Tabuk, terjadi perang Tabuk, ada 3 sahabat Ansor tidak ikut perang dan tidak memiliki alasan yang jelas kenapa mereka tidak ikut perang. Setelah itu mereka menyesali. Kenapa? Karena belum juga diterima taubatnya. Dia mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, akan tetapi belum juga diampuni oleh Allah. Dari mana tahunya? Dari Rasulullah. Sampai hari ke-50. Jadi selama 50 hari mereka terus bertobat, barulah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah as-salasatil ladzina khulifu. Ada 3 orang yang ditangguhkan atas pengampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi Bara'ah, di dalam surah At-Taubah. Fa fi Sahihil Muslim, ini mestinya Sahih Muslim juga kalau fi Sahih. Sahih Bukhari ternyata. Wa fi Sahih, dan di dalam Sahih Al-Bukhari, min hadisi Ka'ab. Fa anzalallahu ta'ala taubatana hina baqi as-sulusul akhir minal lail. Sepertiga, turunnya adalah sepertiga akhir dari malam. Jadi tentang ayat yang beliau ini atau orang-orang ini diampuni dosanya, itu turunnya di sepertiga malam akhir. Mereka itu siapa sih 3 orang ini? Ternyata nggak ada di kitab saya, nggak ada namanya. Oh, ada di akhir. Afwan, wasalasa Ka'ab ibnu Malik, ya ada. Orang saya juga sudah baca kok, di 3 ada. Di sana ada Ka'ab, ada Hilal, dan ada Miror. Nah, 3 orang ini, kata beliau Dr. Abdul Syafi, disingkat Makkah, biar gak lupa-lupa singkatannya Makkah.
Maka mimnya adalah Mirara, kafnya adalah Ka'ab, dan haknya adalah Hilal. Begitu. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Ummi Salamah, dan Nabi saat itu di rumahnya Ummi Salamah, menginap di Ummi Salamah. Berarti ini terjadinya adalah malam hari. Kita tadi bicara tentang masalah lail. Wasalasa, dan yang 3 orang, wasalasatu Ka'ab bin Malikin, wa Hilal bin Umayyah, wa Mirarah ibnu Rabi'. Kita singkat menjadi Makkah, mimnya Mirarah, kafnya Ka'ab, haknya adalah Hilal. An-naw' sabi wa thamin, dan adapun naw' yang ke-7 dan ke-8, as-sayfi wa syita'i, yaitu pada musim panas dan musim dingin. Ini itu turunnya pada musim panas atau musim dingin. Al-awwalu ka ayatil kalalah. Adapun yang pertama, yaitu yang panas, musim panas, itu surah ayat kalalah. Yastaftunaka qulillahu yunfiqum fil kalalah. Ini ayat terakhir surah An-Nisa. Ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Fa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim, an Umar radhiyallahu taala anhu, ma raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in. Di nuskah antum apa ma raja'? Rasulullah atau Rasulullah? Rasulullah sebagai maf'ul ya. Karena ini yang bicara adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ma raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ma raja'tuhu fil kalalah. Wa ma aghladha li fi syai'in ma aghladha li fiha hatta ta'ana bi usbu'ihi. Usbu' yaitu ini jari-jarinya, ila sadri, sampai kepada dadaku, wa qala, dan kemudian ia berkata, ya Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Umar, wahai Umar, ala takfika ayatus sayf allati fi akhir suratin Nisa. Tidaklah cukup bagimu ayatus sayf, yakni surah ayat kalalah ini dinamakan oleh beliau adalah ayatus sayf karena turunnya di waktu sayf, waktu panas-panasnya. Dari kata-kata ini menunjukkan bahwa ayat kalalah itu turunnya waktu sayf, bukan waktu syita. Fi akhir surat An-Nisa, pada akhir surah An-Nisa. Adapun yang kedua, wasani kal ayatil asyri fi bara'ati Aisyah, yaitu ayat tentang baroahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala yang tertuduh. Siapa yang menuduh itu? Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul. Jadi Abdullah bin Salul ini yang menyebarkan fitnah sampai Sayyidah Aisyah itu sakit. Pertama sakit sebulan, kemudian agak mulai sembuh, kemudian pulang nanti ke ayahnya. Yaitu pada saat perjalanan. Saat perjalanan itu Sayyidah Aisyah itu kan diangkat di tenda, di tandu, di dalam tandu. Kemudian beliau keluar untuk menunaikan hajat. Pada saat menunaikan hajat itu beliau kembali mau menuju tandu, akan tetapi kalungnya jatuh. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kembali lagi ke tempat tadi. Kan tadi sudah dikira masuk ke dalam tandu. Ternyata beliau masih balik lagi mencari kalungnya. Pada saat beliau menemukan kalungnya, kembalilah ke tandu. Ternyata orang-orang sudah pergi semuanya. Sayyidah Aisyah pun nggak mengejar karena juga sudah jauh, ataupun nanti malah tersesat gitu kan. Akhirnya beliau pun duduk menunggu sekiranya ada yang kembali untuk menjemput kembali. Karena beliau kan perempuan yang ringan, mananya bukan yang gemuk badannya, kemudian terasa ya sama aja gitu tandunya ini ada orangnya nggak ada orangnya, terasa sama gitu kan. Jadi orang-orang nggak melihat, nggak ngecek ini sudah ada Sayyidah Aisyah atau belum, nggak melihat itu.
Akhirnya pun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha duduk di tempat tadi, tempat tandu itu sampai tertidur. Karena beliau juga ini mudah untuk tertidur. Bahkan diceritakan oleh Barirah, pembantunya atau asisten rumah tangganya itu, Sayyidah Aisyah itu suka tertidur di saat memberikan makan kepada ternaknya, mungkin kalau tidak salah, sampai tertidur di dekat adonan. Di dekat adonan itu biasanya tertidur di sana. Kembali ke tadi, kemudian beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu tertidur di tempat tadi. Datanglah Sufyan. Nah, Sufyan itu datang karena dia telat, ada hajat juga, entah hajatnya apa, pokoknya dia itu datangnya terlambat, nggak barengan sama rombongan. Melihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kenapa ditinggal di sini gitu kan. Kemudian Sayyidah Aisyah pun dinaikkan ke kuda yang dibawanya. Unta atau kuda ya? Ya tunggangan lah intinya. Ya, tunggangannya dinaikkan ke tunggangannya, kemudian dibawa pulang. Sampai di rumah, ya biasa-biasa aja. Sayyidah Aisyah masih belum tahu tentang kabar berita burung-burung yang ada yang menceritakan kabar-kabar bohong, masih belum tahu. Tapi beliau sakit selama 1 bulan kira-kira. Setelah sakit beliau pun izin kepada Rasulullah untuk ke rumah ayah ibunya. Setelah itu beliau pun mendapati kabar bahwa memang banyak kisah cerita-cerita yang menuduh Sayyidah Aisyah telah berbuat hal-hal yang hina dengan Sufyan yang tadi menolongnya. Kemudian menanyakan kepada ayah ibunya apakah itu benar. Ternyata ia benar, maksudnya benar itu, cerita itu benar adanya dan sudah menyebar di seluruh negeri pelosok. Beliau pun tambah jatuh sakit lagi, udah sakit, jatuh lagi, sakit lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada keraguan kepada istrinya. Kenapa? Ya karena berita itu tadi. Akhirnya sampai pada akhirnya beliau itu keluar di mimbar dan mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan bukti kepadaku tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan di sebelum itu beliau sudah mencoba untuk merundingkan dengan Sayyidina Umar ataupun dengan sahabat lainnya berkaitan dengan perceraiannya, akan menceraikan. Sampai di suatu ketika beliau mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan, jika kamu benar maka akan datang kebenaran itu, dan jika kamu salah maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Sayyidah Aisyah itu menangis benar-benar sangat sedih sekali karena tuduhan itu. Kemudian Sayyidah Aisyah pun meminta ayahnya untuk, wahai ayah, silahkan dijawab perkataan Nabi. Kemudian apa yang harus aku jawab? Wahai ibu, silahkan dijawab perkataan Nabi. Apa yang harus aku jawab? Inginnya adalah beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbuat zina ataukah berbuat hal-hal yang buruk, karena beliau tetap menjaga kesuciannya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itu juga turunlah ayat yang membela Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaitu termaktub di dalam surah An-Nur. Tapi di situ kemudian setelah datang, ketika itu Nabi belum sampai keluar dari rumahnya, kemudian beliau menceritakan tiba-tiba merasakan getaran yang hebat karena mendapatkan wahyu. Seperti biasa beliau kalau dapat wahyu itu ada suatu hal yang dirasakan, memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah,
kamu dapat kabar gembira, Allah sudah mensucikanmu, Allah telah membersihkan aibmu. Begitu. Tetapi masih ada kekecewaan di dalam diri Sayyidah Aisyah. Karena apa? Karena bagaimana bisa suamiku tidak percaya denganku gitu. Bagaimana suamiku tidak percaya denganku. Tapi akhirnya lama-kelamaan juga mereka harmonis kembali. Beliau berdua harmonis kembali keluarganya. Fafil Bukhari, ini adalah dalam surat An-Nur, awaluhunna innal ladzina ja'u bil ifki usbah. Fafil Bukhari, dan dalam Sahih Al-Bukhari, min hadithiha fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar suatu tuduhan. Wala kharaja ahadun min ahlil baiti hatta unzila alaih, dan tidaklah keluar salah satu pun di antara ahli bait sampai turun atasnya mananya wahyu. Fa akhadahu makana yaquduhu minal buraha, yakni buraha, kesusahan, kesedihan, hatta innahu la yatahaddaru minhu mislul jumani minal araq, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya wahyu, beliau bergetar dan turun dan keluar keringat-keringatnya sampai sebiji-biji butiran besarnya sebiji ini mutiara, sebesar mutiara keringatnya keluar karena mendapatkan wahyu. Wa huwa fi yaumin syatin, dan pada saat itu adalah pada hari syatin. Syatin itu panas-panasnya, syita, dingin-dinginnya, musim dingin. Ya, musim dingin, jadi sangat dingin sekali. Jadi pada musim dingin, tapi karena wahyu turun, jadi keringatnya tetap mengucur. Min siqalil qawli, dari beratnya perkataan alladzi yunzalu alaih, mananya ayat yang turun kepadanya. Karena beratnya ayat yang turun kepadanya. Wa indi anna fil istidlal bi hadzal hadis nadhar, dan menurut Imam As-Suyuti bahwa istidlal ataukah penggunaan dalil dengan hadis ini itu nadhar, perlu diteliti ulang. Lihtimali an takuna hakat halahu wa huwa annahu fil yaumi syati yanhadiru minhu, sebab adanya kemungkinan atau ihtimal bahwa beliau itu sebenarnya adalah menceritakan kejadian itu pada musim dingin. Maknanya ayat ini tidak turun kepadanya secara langsung pada musim dingin, tetapi beliau menceritakan kisah itu kembali sampai beliau berkeringat gitu. Ya. La annahu fi hadhil qissah bi ainiha, bukan memang pada saat itu pada kisahnya ini, tidak, tetapi adalah itu kisah ulang, diceritakan ulang. La annahu fi hadhil qissati bi ainiha kana fi yaumi syatin. Jadi bukanlah kisah ini secara aslinya itu terjadi pada hari musim dingin, yang paling dingin. Wa yughni an hadzal misal ma dzakarahu al-Wahidi, dan cukuplah dari misal ini apa yang disebutkan oleh Al-Wahidi. Anzalallahu ta'ala fil kalalati ayatain, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Kalalah itu 2 ayat. Ihdahuma, pertama adalah fi syita, pertama diturunkan pada waktu syita, wa hiya allati fi awwalin nisa, yaitu yang ada di awal surah An-Nisa. Wal ukhra, dan adapun yang lain fi shaif, pada waktu musim panas. Wa hiya allati fi akhiriha, yaitu yang pada akhir surah An-Nisa. Jadi yang awal surah An-Nisa itu diturunkan pada waktu musim dingin, sedangkan yang di akhir itu diturunkan pada musim panas. Wal ayatul lati fi suratil Ahzab, dan adapun ayat yang diturunkan pada surah Al-Ahzab fi ghazwatil Khandaq, itu terjadi pada perang Khandaq. Faqad kanat fi syiddatil bar, dingin, pada saat dingin banget. An-nau' utasi, nau' yang ke-9,
yaitu adalah al-firashi. Ini pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam entah itu istirahat di atas tempat tidur ataukah beliau tidur-tiduran. Ya, kita bahasanya tidur-tiduran itu maknanya tidak tidur terlelap banget, enggak, tapi ya tidur biasa, tidak sampai terlelap banget. Ya, ini ka ayati salasah alladzina khulifu, seperti 3 ayat tadi. Kenapa? Karena 3 ayat tadi kan turun pada saat sepertiga malam akhir, dan Nabi pada saat itu di Sayyidah Ummi Salamah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam naim, pada saat itu Nabi sedang tertidur fi baiti Ummi Salamah, tetapi tidurnya Nabi tidak seperti tidurnya orang biasa, kama fil hadis sabiq, sebagaimana di dalam hadis yang lalu. Wa yalhaqu bihi, dan yang ikut dengannya, maknanya yang ikut pada saat Nabi tidur ini juga, tapi bukan saat waktu ini, tetapi adalah yang diilhaqkan kepada firashi, yaitu ma'unzila wa huwa naim, apa yang diturunkan oleh Allah pada saat ketika Nabi SAW tertidur. Fa inna ru'yal anbiya'i wahyun, bahwasanya mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Tanamu a'yunuhum, matanya terlelap tertidur, tetapi la tanamu qulubuhum, tetapi hatinya tidak tidur. Ka suratil Kautsar, surah Al-Kautsar ini datang saat Nabi tidur. Fa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika baina adhurina. Jadi biasa sahabat itu saling bersandar satu punggung dengan punggung yang lainnya, jadi saling menyandar antara punggung dengan punggung. Fil masjid, pada di masjid. Id ghafa ikfa'an, kemudian agak tertidur gitu, tertidur matanya. Summa rafa'a ra'sahu mutabasiman, kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dan tersenyum, maknanya mendapatkan wahyu. Jadi tidur-tiduran pun dapat wahyu. Faqulna ma adhaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Ma adhaka, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Faqala unzilat alayya anifan surah, telah turun kepadaku barusan saja sebuah surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ar-Rafi'i fi amali, fahum fahimuna minal hadisi, mereka memahami dari sebuah hadis, anna surata nazalat fi tilkal ikfa, bahwa surat tersebut itu turun pada saat Nabi tertidur. Wa qalu, dan kemudian mereka berkata, minal wahyi, dan diantara wahyu, ma ya'tihi fin naum, tidak ada yang yang datang saat tidur. Qala, ia berkata, hada wa hada sahih, dan ini sahih. Maknanya wahyu itu tidaklah turun pada saat naum, tetapi naumnya adalah naumnya orang-orang biasa, seperti orang biasa. Tetapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda, sebagaimana yang tadi disebutkan, tanamu ayunuhum wala tanamu qulubuhum. Lakin al ashbah an yuqal innal Qur'ana kullahu nazala fil yaqadah, bahwa Al-Quran semuanya turun pada saat yaqadah. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersadar. Kalau kita bicara tentang masalah sadar nggak sadarnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat tertidur, beliau pun juga sadar. Hanya mata yang tertutup untuk istirahat. Berbeda dengan kita, kalau kita tertidur, ya nggak sadar-sadar. Wa ka'annahu khatara lahu fin naumi ka suratil Kautsar al-manzilatu fil yaqadah al-munazzalatu fil yaqadah. Yani khatara lahu itu maknanya mendapatkan ilham atau mendapatkan wahyu. Fin naumi suratul Kautsar. Suratul Kautsar. Kalau di nuskah satunya itu enggak ada kafnya. Suratul Kautsar al-munazzalatu fil yaqadah.
au urida alaihi al-kautsar, atau dibacakan kepadanya surah al-kautsar alladzi waradat fi, au takunu al-ikfa'ah, ataukah ikfa'ah itu maknanya tidur yang ringan, tidak tidur yang terlelap, ikfa'ah itu, au takunu al-ikfa'atu laisa ikfa'atu naum. Kalau kita bahasanya adalah tidur-tiduran, yang mana itu bukan tidur beneran. Balil hala allati kana ta'tarihi indal wahyi wa tusamma burha al-wahyi. Maka ini dinamakan dengan burha al-wahyi. Balil hala, akan tetapi atau al-halah yaitu keadaan yang ikfa'ah itu allati kanat ta'tarihi, yang menimpanya ataukah mendatanginya indal wahyi, ketika ada wahyu. Summa qultu alladhi qalahu Rafi'i fi ghayatil ittijah, apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i itu merupakan jawaban yang sangat bagus. Ghayatul ittijah, fi ghayatil ittijah itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Wal jawabul akhir huwa shawab, dan jawaban yang terakhir itu merupakan jawaban yang shawab, jawaban yang benar. Yakni di sini adalah perkataan takunu al-ikfa'atu laisa ikfa'atan naum, balil hala allati kanat ta'tarihi inda al-wahyi tusamma burha al-wahyi wa huwa as-shawab. Sekarang pukul berapa? 11.38. Bisa kita baca asbabun nuzul. An-nau'u al-ashir asbabun nuzul wa fihi tasnif. Di dalam masalah asbabun nuzul ini banyak sekali kitab-kitab yang menuliskannya. Asyharuha lil Wahidi, yang paling masyhur adalah punyanya Al-Imam Al-Wahidi. Wa li Syekhul Islam Abil Fadli Ibni Hajar Al-Asqalani, yaitu punyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fihi ta'lifun fi ghayatin nafasah. Sangat bagus tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lakin akan tetapi mata'an ghalibihi muswaddah, falam yantashir. Akan tetapi karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini belum sempat terselesaikan dan belum sempat tersebar luaskan, dan beliau sudah wafat. Wa marwiya fihi an sahabiyyin famarfu'un, dan apa yang diriwayatkan dari sahabi itu adalah marfu'. Maknanya ini bicara tentang ilmu hadis, bahwa apa yang diriwayatkan oleh sahabi berkaitan dengan asbabun nuzul itu adalah hukumnya hukum marfu'. Tapi kalau itu tidak ada kaitannya dengan asbabun nuzul, atau tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya bukan ijtihadi, maka hukumnya adalah tetap mauquf. Tetapi kalau yang sifatnya adalah misalkan hadis ini tentang asbabun nuzul, walaupun tidak dinisbahkan kepada Nabi, misalkan kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu kada wa kada wa kada, atau misalkan Sayyidina Umar bercerita tentang kejadian suatu ayat turun, itu juga bukan perkataan dari Nabi, tetapi perkataan Sayyidina Umar. Akan tetapi karena itu yang mengalami Sayyidina Umar sendiri tentang turunnya ayat-ayat itu, maka itu namanya marfu' hukman. Namanya marfu' hukman. Ai fa hukmu hukmul hadisil marfu' la al mauquf. Maka tidak dihukumi sebagai hadis mauquf. Sebab asbabun nuzul bukan perkara ijtihadi, jadi tidak dapat dikatakan sebagai hadis mauquf. Idh qawlu sahabi fi ma lam adkhala lil ijtihadi fihi marfu', sehingga perkataan sahabi yang tidak ada majal lil ijtihad, bukan perkara ijtihadi, maka hadisnya adalah hadis marfu'. Wa dzalika minhu, dan itu minhu darinya. Wa dzalika asbabun nuzul, maknanya yang asbabun nuzul itu termasuk dari yang marfu'. Fa in kana bila sanadin fa munqati', jika dia tidak ada sanad maka munqati', la yultafatu ilaih. Perkataan beliau fa in kana bila sanadin fa munqati'un la yultafatu ilaihi, ini yang saya pahami adalah bahwa ketika itu adalah qaulnya sahabi, tetapi dari mu'alif, misalkan yang menuliskan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menukil sebuah hadis dari Imam
Abi Dawud misalkan, atau Imam At-Tirmidzi. Dari Imam Tirmidzi sampai kepada sahabi itu tidak ada sanadnya, maka itu berarti adalah hadisnya tanpa ada sanad, famunqati'un, maka hadisnya inqita'. Ini bahasa munqati'un di sini adalah bahasa, mestinya adalah bahasa lughawi, bukan bahasa istilahi. Karena kita tahu di dalam hadis munqati' itu adalah hadis yang terputus sanadnya satu atau dua yang tidak berturut-turut. Itu adalah munqati'. Sedangkan di sini belum mengatakan fa in kana bila sanad, jika itu tidak ada sanad. Maknanya kalau tidak ada sanad berarti apa? Mu'allaq kalau kita mengatakan secara mustalah ahli hadis. Begitu kan? Maka bahasa munqati' itu maknanya adalah terputus sanadnya. La yultafatu ilaih, maka tidaklah dilihat atas hadis tersebut. Kenapa? Karena tidak ada sanad. Jadi langsung sahabi mengatakan dan tidak ada sanad sampai ke sahabi. Maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwa hadis itu hadisun sahih? Ya kan? Jadi harus ada sanad dari muallif pertama. Misalkan Ibnu Hajar menukil hadis itu dari siapa? Dari Imam Abi Dawud. Maka dari Imam Abi Dawud itu harus ada sanad sampai kepada sahabi yang menceritakan tentang kejadian asbabun nuzul. Agar apa? Agar bisa diteliti bahwa hadisnya hadisun sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Awit tabi'i ataukah tabi'in. Famursal. Kalau kita bicara tabi'in yang mursal, itu maksudnya adalah apabila di atasnya tabi'in itu inqita'. Tabi'in, setelah tabi'in itu di atasnya tidak disebutkan tabi'in itu mendapatkan hadis dari siapa. Maka ma fawqa tabi'in, bila terputus di situ maka namanya adalah hadisun mursal. Dan hadisun mursal itu ada dua, imam hadis mursal sahabi dan imam mursal tabi'in. Mursal sahabi adalah apabila yang terjatuh di dalam sanad adalah sahabi, maka namanya adalah mursal sahabi. Kalau mursal tabi'in itu adalah yang terjatuh di dalam sanad itu adalah tabi'in. Dan kita mendapatkan hadisnya juga mentok sampai tabi'in. Sehingga tabi'in itu berhenti, perkataannya berhenti pada tabi'in dan tidak ada sambungan ke atasnya, sehingga di situ menjadi mursal. Li'annahu ma saqata fihi as-sahabi, sebab dia memutus sahabi di atasnya. Kama sayati fi ilmil hadis, sebagaimana yang akan datang di dalam ilmu hadis. Karena kitab ini ada diambil dari kitab Nuqayah. Nuqayah itu ada 14 ilmu, di dalamnya ada ilmu hadis. Maka beliau akan menceritakan tentang masalah ini di dalam ilmu hadis. Maka apabila ada seorang tabi'in mengatakan, misalkan tabi'in langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada, itu juga dinamakan mursal. Ataukah tabi'in ini mengatakan tanpa menyebutkan sahabi, padahal qaul ini sebenarnya adalah qaulnya seorang sahabi, dan antara tabi'in dan sahabi itu sebenarnya adalah ada wasithah, ataukah ada jarak, ataukah ada penghubung di antara keduanya. Itu juga bisa menjadi namanya adalah mursal, sebagai mursal tabi'in. Tapi kalau di sini ini membahasnya adalah li'annahu masaqata fihi sahabi, berarti adalah fokus kepada yang dijatuhkan adalah sahabi. Tapi kalau kita fokus dengan takrifnya beliau ini, maka sebenarnya la yadur, tidak masalah. Kenapa? Karena yang terjatuh adalah sahabi, dan sahabi itu semuanya udul. Maknanya sahabi itu disebutkan atau tidak disebutkan tidak ada menjadi permasalahan, sebab semuanya adalah adil, semuanya siqah dan dobit. Fa in kana bila sanadin rudda, jika dia tidak ada sanad maka akan mardud. Mafhum? Kalau ada tiba-tiba mengatakan qala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, itu sanadnya mana? Kok tiba-tiba qala Sayyidina Umar? Maka berarti tidak ada sanad, maka berarti mardud.
Berbeda kalau ada sanadnya dari Imam Tirmidzi ke atas berhenti di tabi'in. Tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ terjatuh siapa? Sahabi misalkan. Maka ini namanya adalah mursal. Kada qala al-Bulkini fatabi'na. Wala adri, dan aku tidak tahu lima, kenapa farraqa bainal ladzi ani sahabi wal ladzi ani tabi'in. Kenapa di sini dibedakan antara yang dari sahabi dan juga dari tabi'in? Faqala fil awal munqati. Sedangkan ketika mengatakan bila sanadin fi sahabi itu munqati. Wa fi sani raddun atau rudda, adapun yang kedua itu adalah mardud. Ma'annal hukma fihi ma il-inqita' wa radd. Di semua nuskah sama wa fi sani raddun. Kalau beliau mengatakan adalah munqati ataukah mardud, sebenarnya kedua-duanya sama. Kedua-duanya adalah mardud. Tetapi kalau kita bicara mardud itu adalah sifat yang am, sifatnya adalah am. Mardud itu sifat yang am. Kenapa am? Karena semua hadis dhaif itu semuanya mardud. Akan tapi kalau kita katakan hadis yang mu'allaq, hadis yang munqati, hadis yang mursal, itu walaupun di bawahnya mardud, akan tetapi dia semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada dia yang terjatuh sanadnya dari awal, ada yang terjatuh sanadnya di akhir, ada yang terjatuh sanadnya di pertengahan. Cuma di sini saya juga agak bingung ketika beliau mengatakan wa fisani raddun. Padahal yang kedua itu adalah mursal. Fa in kana bila sanadin fa munqati aw tabi'in fa mursal, fa in kana bila sanadin rudda. Dan tabi'in ini juga kalau nggak ada sanadnya juga akan mardud. Begitu juga sebenarnya adalah yang sahabi, kalau nggak ada sanadnya juga mardud. Jadi sama-sama baik tabi'in ataukah sahabi, kalau nggak ada sanadnya keduanya juga akan mardud. Intinya begitu. Wa hadzal faslu muharrarun fit tahbir bima lam usbaq ilaih. Pembahasan ini lebih lengkapnya ada di dalam At-Tahbir fi ilmi tafsir. Di dalam ilmu hadis kemarin kita ingat bahwa perkataan seorang tabi'in, apabila seorang tabi'in itu mengatakan minasunnati kada, minasunnati kada, itu menunjukkan bahwa qaul itu sebenarnya adalah imma dia dapatkan dari sahabi ataukah dia dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja tidak ada sanad sampai ke atasnya, hanya langsung menisbahkan minasunnati kada. Inilah yang dimaksudkan dengan mursal. Jadi tidak disebutkan di atasnya. Adapun yang munqati, adapun yang sahabi, yaitu sahabi langsung mengatakan tentang cerita atau mengisahkan tentang apa? Tentang kisah asbabun nuzul sebuah ayat, maka semuanya juga marfu hukman. Baik yang tabi'in tadi ataukah yang di sini juga semuanya marfu hukman. Apabila itu tidak berkaitan dengan masalah ijtihad. Apabila tidak berkaitan dengan masalah ijtihad. Kalau berkaitan dengan ijtihad, maka hadisnya adalah hadisun mauquf inda sahabi wal maqtu' inda tabi'in. Wa sahha fihi asya'u ka qissah al-ifki wa tayammum. Dan yang sahih di dalamnya, contohnya kisah yang sahih di sini adalah ifki wa tayammum. Ini kan dikisahkan oleh sahabi. Wa huwa masyhuratun fi sihahi wa ghairiha. Wa sa'yu fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah berbicara apa? Kanal ansaru qabla ayyuslimu yuhilluna limanati taghiyah
wa kana man ahhala laha yataharraju an yatawwafa bis Safa wal Marwa. Fasa'alu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu aihum an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dulu orang-orang kaum Ansor itu melihat bahwa Safa dan Marwa itu sebenarnya kan peninggalan orang-orang jahiliyah. Ya, maksudnya peninggalan orang-orang sebelumnya gitu. Kayaknya kita nggak usah memutar Safa dan Marwa. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya dapat jawaban, inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila qawlihi fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Akhirnya mereka pun melaksanakan tawaf. Bukan tawaf, memutari Safa dan Marwa. Kalau tawaf nanti di Ka'bah. Warawa al-Bukhari an Asim ibn Sulaiman, dan ini cerita dari siapa? Sayyidah Aisyah. Maka berarti namanya adalah marfu hukman. Cerita tentang tayamum tadi hadisnya itu juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kisahnya panjang di sini. Itu juga dari Sayyidah Aisyah berkaitan dengan tayamum. Faqala kunna Sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya adalah Asim ibn Sulaiman, bertanya kepada Sayyidina Anas Anis Safa wal Marwah, bertanya tentang apa? Tentang Safa dan Marwah. Faqala, maka ia berkata, kunna nara annahuma min amril jahiliyah falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Kita pun mencoba untuk tidak mengikutinya, atau kita bertahan untuk dari Safa dan Marwah. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Wa ayatul hijab, ayatul hijab dari siapa? Cerita tadi Saudah tadi, Sayyidah Aisyah juga kan cerita. Di dalamnya ada Sayyidina Umar. Wa ayatus salati khalfa maqam, yakni salat di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, itu ayatnya. Wa asa rabbuhu in talaqakunna, ini juga turun diceritakan oleh sahabat. Wa qad rawa al-Bukhari an Anas qala Umar, dan ini juga Sayyidina Umar bercerita, wa faqtu rabbi fi salas. Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya kalau beliau ini secara adab mengatakan, aku sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Walaupun sebenarnya adalah ayat itu yang turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar. Akan tetapi min babil adab, kita enggak mengatakan Sayyidina Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Sayyidina Umar, kan enggak, siapa yang lebih tinggi gitu kan? Enggak ada. Adapun juga kejadian itu sudah tersusun oleh skenario-nya Allah. Wa faqtu rabbi fi salas. Jadi adanya muwafaqah antara Sayyidina Umar dan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan turunnya ayat ada 3.
Ada di dalam kitab Qatfus Samar fi Muwafaqati Umar lil Imam As-Suyuti. Qultu ya Rasulullah. Tapi sebenarnya enggak 3, ada banyak. Saya ingat di Muqarrar tingkat 4 itu ada banyak tentang muwafaqahnya Sayyidina Umar, itu ada banyak. Cuma ini kemungkinan di awal-awal. Jadi riwayatnya adalah riwayat awal-awal, masih 3, belum banyak. Qultu ya Rasulullah. Lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, jika kami ambil tempat untuk sholat di belakang maqam Ibrahim bagaimana? Turunlah ayat, fanazalat ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat hijab pun turun beberapa, itu juga dengan Sayyidina Umar. Tentang masalah khamar juga Sayyidina Umar. Wa qultu ya Rasulullah. Ini juga, inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal barr wal fajir. Bahwa istri-istri engkau yadkhulu alaihinnal barr wal fajir. Ada yang baik, ada yang buruk, yang akan datang melihat, menemui, ataukah yang akan bertemu dengan para istri Nabi itu, ada yang baik, ada yang buruk. Falau, kalau seandainya amartahunna, engkau perintahkan kepada istri-istri engkau an yahtajibna, untuk berhijab, fanazalat ayatul hijab. Ketika Sayyidina Umar mencoba untuk memberikan nasihat ataukah memberikan sebuah nasihat untuk menghijabkan para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat hijab. Kemudian ada lagi wajtama'a ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nisa'uhu fil ghairah. Turunlah ketika di situ istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diradang kecemburuan satu dengan yang lain. Faqultu lahunna, maka aku katakan kepada mereka, Sayyidina Umar, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, fanazalat kadzalik. An-naw' al-hadi asyar, adapun naw' yang ke-11. Awalu ma nazal. Al-asahu annahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq summa al-mudaththir. Di sini Imam Suyuti menyebutkan bahwa al-asah yang paling sahih di antara aqwal yang ada tentang pertama kalinya ayat yang turun itu adalah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian terjadilah fatrah wahyu, terputuslah wahyu, turun pertama iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, beberapa bulan berhenti, kemudian turunlah ayat ya ayyuhal mudaththir. Wa qila aksuhu, dan dikatakan kebalikannya, yaitu mudaththir dulu baru iqra'. Lima fi sahihaini an Abi Salamah ibni Abdurrahman sa'altu Jabir ibn Abdullah ayyul Qur'ani unzila qablu. Ayyul Qur'ani unzila qablu. Qablu yani mabni ala dhamm, maknanya qabla dzalik, qabla ini, sebelumnya. Qala ya ayyuhal mudaththir. Qultu au iqra' bismi rabbik. Qala, kemudian dia berkata, Sayyidina Jabir ibn Abdullah mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Kemudian siapa tadi? Abi Salamah ibn Abdurrahman mengatakan au iqra' bismi rabbik. Qala uhadditsukum bima haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan kepada kalian tentang apa yang diceritakan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni jawartu bi Hira. Saat itu beliau melewati dekatnya gua Hira. Falamma qadaitu jawari nazalat tabtantu alwadi fanuditu fanadartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali summa nadartu ila sama fa idha huwa ya'ni Jibril fa akhadatni rajfatan
fa'ataitu Khadijah fa'amartuhum fadassaruni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ini adalah ketika beliau pada saat di Gua Hira, kemudian melaksanakan ibadah di sana. Kemudian datanglah siapa? Malaikat Jibril yang mendekap beliau, yaitu fa'akhadatni rajfatan, itu mendekap beliau. Fa'ataitu Khadijah, kemudian setelah itu beliau pulang menuju Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Fa'amartuhum fadassaruni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Kemudian memerintahkan kepadanya untuk diselimuti. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari. Nanti kita jadikan satu dengan hadis satunya. Wa ajaba al-awwal, dan kemudian dijawablah dengan yang pertama, bima fi sahihaini aidan, dengan sahihain. An Abi Salamah an Jabir sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Ini adalah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, sepertinya hadis terakhir kitab Bad'il Wahyi. Wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Maka coba perhatikan hadis yang ini untuk menguatkan qaul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada suatu ketika Jabir Ibnu Abdullah yang bercerita di sini tadi itu juga Jabir Ibnu Abdullah. Ini juga ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi di dalam kitab Bad'il Wahyi yang pertama itu juga Sayyidina Jabir Ibnu Abdullah bercerita, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Di saat itu beliau menceritakan tentang terputusnya wahyu. Jadi berarti kalau dikatakan terputus wahyu, maknanya sudah ada wahyu yang turun sebelumnya. Ya. Faqala fi hadisi, maka ia berkata di dalam hadisnya, perkataannya, fa bainama tatkala aku ana amshi, saya berjalan, suatu ketika beliau berjalan, sami itu sautan minas sama, aku pun mendengar suara dari langit, farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku ke langit, fa'idal malakul ladzi, maka tiba-tiba malaikat alladzi atani, yang telah datang kepadaku bihirain, di Gua Hira, jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ardi, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, dengan perkataan fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira. Di sini bahasanya atani. Kalau di Sahih Bukhari itu ja'ani, fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ardi, faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir. Ini kemungkinan lafaz ada di dalam Sahih Muslim. Karena lafadznya Sahih Bukhari tidak seperti ini. Lafadznya adalah fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ardi faru'ibtu minhu faraja'tu, aku pun pulang, faqultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir. Berarti surah Al-Mudassir itu datang pada mana? Setelah terjadi fatrah wahyu. Maka kalau kita menggabungkan antara dua riwayat adalah, riwayat yang pertama dikatakan ya ayyuhal mudassir, itu adalah ayat pertama yang turun, maknanya ayat pertama turun setelah fatrah wahyu. Itu ayat pertama turun adalah ya ayyuhal mudassir. Kalau ayat yang turun alal itlaq itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagaimana diceritakan di sini. Bainama ana amshi sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari. Dalam Sahih Bukhari, farafa'tu basari, aku mengangkat atau melihat ke atas
pandanganku. Farafa'tu basari fa idal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursi. Jadi malaikat yang telah mendatangiku di gua Hira yaitu kapan? Ketika mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti itu artinya Al-Mudaththir itu datangnya setelah fatrah wahyu, adapun yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu datang pada pertama kalinya. Maka faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini Imam Suyuti sekarang memberikan ta'liq al-malakul ladzi ja'ani bi Hira. Yang di kekalian nuskhahnya yang di tadi yang hadis yang kedua tadi itu fa idal malakul ladzi atani atau ja'ani. Hah? Ya harusnya ja'ani karena setelah itu beliau mengatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam al malakul ladzi ja'ani bi Hira. Kan enggak sama dengan riwayat yang saya punya di sini jadinya. Di dalam Sahih Bukhari itu riwayatnya menggunakan ja'ani. Kemudian farafa'tu basari. Punya kalian farafa'tu basari atau farafa'tu ra'si? Ada yang basari? Terus setelah ala kursiyin baina sama'i wal ardi ada enggak faru'ibtu minhu? Enggak ada. Langsung farajatu. Oke. Itu mungkin adalah riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Adapun perkataan al-malakul ladzi ja'ani bi Hira, yaitu malaikat yang telah datang kepadaku di gua Hira, dalun ala anna hadhil qissah mutaakhirah an qissati Hira allati hiya atau fiha Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala al-Imam al-Bulqini wa yajma'u bainal hadisain, kita kumpulkan dua hadis, bi anna su'al kana an nuzuli baqiyati Iqra. Soal itu tentang sisa dari Iqra. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan turunnya 5 ayat. Masih ada sisa 6 sampai 19. Maka di situ berarti mana yang lebih dulu turun? Iqra ayat ke-6 surat Al-Alaq atau Al-Mudaththir? Adalah sisa Al-Mudaththir lebih dulu turun daripada sisa dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah kalau cerita atau kisah Di dalam ta'liq sini ada banyak sekali tentang masalah qaul-qaul antara Iqra dan ya ayyuhal mudaththir. Jadi intinya adalah begitu. Kalau alal itlaq itu adalah Iqra, sedangkan kalau fatrah wahyu itu adalah ya ayyuhal mudaththir. Yakni adapun pertanyaan bi anna su'al kana an nusuli baqiyati Iqra wal Mudaththir, sisa dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti ayat ke-6, dan juga sisa dari surah Al-Mudaththir yang belum diturunkan. Maka manakah yang lebih dahulu turun? Al-Mudaththir ataukah Iqra bismi rabbika? Al-Mudaththir lebih dulu turun. Jadi baqiyah surah Al-Mudaththir itu lebih dulu daripada yang lanjutannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau maunya begitu. Itu adalah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bulqini. Jadi pertanyaan tentang sisa ayat yang belum turun, bukan ayat pertama turunnya. Wa fil Mustadrak, dan adapun di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma nazala minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa awwalu ma nazala bil Madinah, dan awal yang pertama turun di Madinah wailul lil mutaffifin. Wa qila al-Baqarah. Naqala al-Bulqini al-awwal an Ali ibni al-Husain wa sani an Ikrimah. Yang awal yaitu wailul lil mutaffifin, ini dinukil dari Ali ibn al-Husain.
Adapun Al-Baqarah itu dinukil dari Ikrimah. Wa rawa Al-Baihaqi fi Dalail ay Dalail an-Nubuwah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma awwalu ma nazala bil Madinah wailul lil mutaffifin summa Al-Baqarah. Nah, kalau yang Imam Baihaqi menggabungkan keduanya, turun dulu Al-Mutaffifin, setelah itu baru Al-Baqarah. Setelahnya kita 2 halaman lagi selesai. An-Nawsani Asyar, akhir ma nazal. Yang paling akhir turun di sini aqwal katsiratun dan syaratnaha fi at-tahbir. Beliau jelaskan panjang lebar di dalam tahbir. Dan di sini beliau tidak mentarjih mana ini yang rajih. Qila ayatul kalalah akhir nisa. Rawahu Syaikhan anil Bara ibni Azib. Wa qila ayatul riba. Ayatul riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu rawahul Bukhari an Ibni Abbas wal Baihaqi an Ibn an Umar. Wa qila wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Kalau dulu di madrasah ini adalah yang dirojihkan. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, karena ini turun tadi dibilang di Mina, turunnya adalah di Mina. Adapun tentang ayat riba itu turun sebelumnya ini, walaupun itu juga turun pada waktu Wada. Al-ayah rawahu Nasa'i wa ghairuhu an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qila akhir Bara'ah, akhir surah Al-Bara'ah. Rawahu Al-Hakim an Ubay, bukan Abi ya, an Ubay ibni Ka'ab. Wa qila akhir surah nazalat An-Nasr, surat An-Nasr itu akhir yang turun. Rawahu Muslim an Ibni Abbas. Wa qila surat Bara'ah rawahu Syaikhan anil Bara, yani Bara ibni Azib. Jadi inilah yang disebutkan oleh beliau. Bahkan al-yauma akmaltu lakum dinakum enggak ada ya di sini. Dulu ada, kalau enggak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, karena itu yang bisa dipakai dalil oleh beberapa orang bahwa sudah sempurna, maknanya sudah akhir sempurna. Kemudian dengan ayat itu akhirnya juga dibantah ulang ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwasanya sudah sempurna semua, tapi kenapa masih turun ayat setelahnya? Yaitu ayat tentang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, itu turun setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan begitu juga wattaqu yawman turja'una fi ilallah, itu turunnya setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi mungkin karena itu adalah sangat zahir sekali bahwa dia turunnya di awal, mananya lebih awal daripada wattaqu dan lainnya, sehingga tidak masuk ke dalam sini. Insyaallah kita pertemuan depan bahas tentang masalah qiraat Qur'aniyah. Qiraat Qur'aniyah tentang masalah mutawatir, ahad dan syadz. Kemudian tentang ulumut tajwid, ada beberapa ilmu tajwid. Setelah itu baru kita bahas tentang masalah alfaz berkaitan dengan majaz, gharib. Semoga bisa selesai 3 atau 4 pertemuan lagi. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Syukran kasiran lillahi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.